هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الأمهات والأخوات وجميع الحضور رحمني الله وإياكم. Kebahagiaan merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang teramat sangat istimewa. Tidak ada satupun dari siapapun dimanapun kecuali kesemuanya sangat mendambakan kebahagiaan. Sebuah ketenangan hati, ketentraman, kedamaian yang barang tentu ketenangan, kebahagiaan dan kedamaian ini teriringi dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersenyum yang merupakan karunia Allah. Bahagia karena Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan dadanya melangkah dalam kehidupan dengan penuh ketenangan karena Allah yang menjaga dan melindunginya. Dan menyebut kata kebahagiaan bukanlah hanya sekedar sebuah tontonan dari senyuman yang palsu, dari sebuah yang seakan keharmonisan
yang nyatanya adalah sebuah kegersangan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk kita semuanya mengambil pengajaran, mengambil hikmah, sehingga terbangun keyakinan bahwa kebahagiaan yang hakiki hanya mereka lah yang Allah anugerahkan kebahagiaan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Demikian Allah tegaskan, dan demikian Allah bingkai kebahagiaan yang hakiki. Mereka adalah orang-orang yang beramal saleh, pria ataupun wanita, yang mana mereka adalah segolongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kehidupannya sebagai momen untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah taqarrub yang terbangun karena kecintaan kepada Allah, karena realisasi tauhid. Maka mereka lah yang kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Mereka lah dan hanya mereka lah yang akan Allah berikan sebuah kehidupan yang thayyibah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama dikala mentafsirkan kata thayyibah, mencakup semua kebaikan, mencakup semua jalan-jalan kebaikan. Maka inilah ma'asyiral ummahat wal akhwat wa jami'al hudur, inilah kebahagiaan. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mengajarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tatanan dalam kehidupan, dalam semua aspek. Allah berikan sibghah, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan sibghah ini, dengan celupan warna ini, Allah menginginkan kebaikan untuk seluruh para hambanya. Allah yang menciptakan, Allah yang berkuasa, dan Allah yang sangat maha mengetahui apa yang terbaik untuk seluruh para hambanya. Maka tidak ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali ketentuan itu adalah batasan Allah yang terbaik, yang terindah. Dan subhanallah, dalam semua sekup kehidupan masyarakat ada tatanan yang jelas, ada ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kesamaran dari apa yang telah Allah turunkan, dan menjadi batasan bagi kita, menjadi arahan dan bimbingan untuk kita. Dalam sebuah sekup yang luas kehidupan sebuah masyarakat, sebuah bangsa, maka subhanallah, sedemikian detailnya agama kita memberikan pengajaran
dan ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dalam kehidupan bermasyarakat, Allah membimbing kita bagaimana sebuah kehidupan dalam bertetangga, dalam bersosial. Subhanallah, sebuah ketentuan yang tidak akan kita dapatkan pada pengajaran agama manapun, yang tidak ada sebuah arahan dari hasil pikiran manusia siapapun, sekali berapapun dia, tidak akan bisa mengalahkan akan tatanan yang diajarkan untuk agama kita. Dan dalam sekup rumah tangga yang merupakan pilar yang pertama dalam sebuah kehidupan masyarakat, maka sungguh sedemikian sempurna agama kita mengajarkan. Dan kiranya inilah kajian kita di pagi hari ini, tentang salah satu bagian yang merupakan tatanan kehidupan rumah tangga yang memang harus untuk senantiasa kita perhatikan. Karena perlu kembali dan selalu kita ingat bahwa kehancuran rumah tangga merupakan target yang sangat utama dari kalangan syaitan, jin ataupun manusia. Hancurnya tatanan kehidupan rumah tangga yang tidak mendasarkan sebuah perjalanan atau roda kehidupan rumah tangga, atau katakan di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dengan tatanan agama, maka ma'asyiral ummahat dan jami'al hudhur yang ada, hanya kita akan lihat sebuah kebahagiaan yang palsu. Walaupun kiranya semua mata melihatnya, kiranya semua mata melihatnya seakan-akan kebahagiaan, tapi kalau yang dipampangkan adalah sesuatu yang sifatnya duniawiyah dan melepaskan dari ketentuan-ketentuan nilai syariah, maka bukanlah kebahagiaan. Sebagaimana suatu saat ketika seorang sangat memahami dan mendambakan bagaimana kekuatan yang fisik, bahkan mengambil sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah, seorang mukmin yang kuat maka dia sangat dicintai Allah. Yang kemudian dengan alasan, dengan dalih agar fisiknya kuat, dia melakukan sesuatu yang hakikatnya melemahkan mentalnya, merapuhkan hatinya. Dia pergi ke tempat gym umpamanya yang bercampur lelaki perempuan dengan pakaian para wanita yang wal'iyadhu billah. Dia melakukan sesuatu yang hakikatnya mencampur adukkan dari sebuah harapan, tapi dengan cara yang tidak semestinya. Itulah kadang-kadang sebuah kesamaran, sebuah kesalahan yang seakan-akan dia ingin mewujudkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sosok seorang muslim yang qawi, yang kuat, tapi dia menempuh dengan cara-cara yang sangat beresiko, bahkan merapuhkan hatinya.
Maka demikian pula ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral ummahat, dalam kehidupan rumah tangga, ketika berkaca dengan apa yang menjadi tontonannya, apakah dari sinetron yang mungkin dia lihat, atau pola dan gaya kehidupan orang-orang yang notabene yang melepaskan diri dari beragama, yang terjebak dalam kehidupan madiyah, materialisme, maka subhanallah, hakikatnya apa yang dilihat merupakan kebahagiaan yang semu dan palsu. Ketika dia ingin mewujudkan apa yang didambakan tentang baiti jannati, rumahku adalah istanaku, rumahku adalah surgaku, tapi hakikatnya subhanallah, rumahnya menjadi sarang bagi syaitan, rumahnya menjadi istana bagi syaitan, ketika nilai-nilai yang merupakan tatanan dari agama kita tidak terperhatikan, tidak menjadi sesuatu yang seharusnya mereka memperhatikan, mereka pelajari, dan mereka jadikan sebagai sibghah dalam kehidupan. Ma'asyiral ummahat dan para akhwat serta para ikhwah, di pertemuan yang teramat ringkas ini sejenak kita mengarungi tentang hakikat yang menjadi dambaan bagi kita, tentang sebuah keadaan yang kondisi rumah itu benar-benar menenangkan hati, yang mana ketika berkumpulnya antara suami dan istri akan menjadi pelipur lara. Setelah keluarnya seorang suami dalam sebuah tanggung jawab, bagaimana dia harus merasakan hiruk pikuknya kehidupan, khususnya di ibu kota umpamanya, maka keadaan rumah yang damai yang akan bisa menenteramkan tatkala pulang merupakan sesuatu yang teramat sangat primer bagi kita, dan hakikatnya kapanpun dari manapun. Rumah teramat spesifik, teramat sangat spesifik Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang kesemuanya mengisyaratkan bahwa memang kita harus menciptakan suasana yang seperti itu. Allah sebutkan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian rumah-rumah yang kalian miliki sebagai sakana, sebagai tempat tinggal. Subhanallah, ma'asyiral ikhwah, coba renungi kata-kata sakana. Darinya yang berakar kata dari sebuah makna ketenangan. Maskan itu tempat tinggal. Maskan bermakna tempat tinggal, dan memiliki keterkaitan makna dengan kata sakinah, kedamaian, kebahagiaan. Maka rumah dalam kehidupan rumah tangga termasuk menjadi bagian atau pilar kebahagiaan seorang muslim. Maka di sini Allah menyatakan, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Orang yang memiliki tempat tinggal, yang mana dia bisa beristirahat, berjumpa dengan keluarganya, sebenarnya adalah nikmat Allah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau berkata, sanukilkan, yadhkurullahu ta'ala ibadahu bitamami ni'matihi alaihim bima ja'ala lahum minal buyut allati hiya sakan ya'wuna ilaiha wa yastatiruna biha wa yantafi'una biha min sairil wujuh.
Subhanallah. 3 daripada kemanfaatan sebuah rumah yang tatkala Allah memudahkan bagi kita untuk memilikinya dengan cara apapun, kata para ulama, karena seakan ya dikatakan rumah tinggal tidak harus sesuatu yang kita miliki. Ada kalanya mungkin kita menyewa, ada kalanya kepemilikan yang merupakan kepemilikan hakiki, benar-benar milik kita, dan itu karunia Allah dan nikmat Allah. Apapun statusnya, ketika kita punya tempat kembali, yang perlu kita ingat itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kalanya para ulama masa lalu mereka tidak terlalu mempermasalahkan ketika mereka sudah menikah dan mereka belum memiliki rumah. Bahkan ketika mereka subhanallah ingin menyempurnakan kebahagiaan, ada kalanya mereka berharap dari apa yang akan dibangun dari sebuah rumah terbangun daripada hartanya. Bahkan mereka menghindar barakallahu fiik dari menghutang walaupun itu boleh ketika mereka ingin membangun istananya untuk menyempurnakan sebuah kebahagiaan. Tapi lepas daripada ini semuanya, ma'asyiral ikhwah, bahwa rumah dalam status apapun itu memiliki 3 sifat yang harus kita miliki sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tempat yang pertama, ya'wuna ilaiha, untuk kita berkumpul bersama, berteduh dengan seluruh anggota keluarga kita. Maka tempat yang kita pergunakan untuk berkumpul, tempat yang mana kita bercanda dengan anak-anak kita, berinteraksi dengan keluarga kita, agama kita memberikan ketentuan-ketentuan yang demikian sempurna. Makanya sekiranya mampu, adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyebutkan minas sa'adah, dari kebahagiaan, dari bagian kebahagiaan seorang muslim, yaitu ketika dia memiliki al-maskanul wasi', rumah yang lapang. Rumah yang lapang. Ini asalnya. Dan hikmahnya ketika rumah itu lapang, maka subhanallah dikatakan sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, ada firashun, ada kamar untuk anak-anak, ada firashun, ada kamar untuk suami istrinya, ada firashun lidzuyuf, ada bagian kamar yang kita peruntukkan untuk para tamu, karena para tamu ketika mereka datang mereka memiliki hak untuk tinggal di rumah kita, memiliki kesempatan untuk tinggal di rumah kita dalam beberapa hari. Maka semakin ini kesemuanya terpenuhi, ini merupakan bagian daripada kebahagiaan, bagian dari kebahagiaan. Dan subhanallah, sedemikian sempurna agama kita mengajarkan bagaimana sebuah tatanan rumah yang akan semakin menenangkan kita. Secara fisik diingatkan bagaimana rumah itu subhanallah dijaga kebersihannya. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menerangkan dalam kitab beliau Adabuz Zifaf, buku yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sebuah pernikahan yang islami dan bagaimana menggapai kebahagiaan. Pada pemaparan tentang rumah, belum mengingatkan bahwa semua aspek yang berkaitan tentang fisik rumah itu perlu kita perhatikan. Di antara kata beliau, kebersihan, an-nadhafah. Bagaimana seorang muslim diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengingatkan kepada kita sabda Nabi, "Nadzifu afniyatakum." Bersihkan pekarangan rumah kalian. Dimulai dari pekarangan rumah. Subhanallah. Ini merupakan bagian yang penting. Kenapa demikian? Kata Nabi, fa innal yahud
Karena orang-orang Yahudi itu tidak menjaga pekarangan mereka. Ini yang bagian luarnya. Kemudian disebutkan lagi oleh beliau tentang bagaimana kamar mandi yang bersih sebagai tempat, tentunya perlu kita ingat, tempat yang paling disukai oleh syaitan, tempat tinggal yang paling disukai oleh syaitan di antara adalah tempat yang di sana banyak kotoran. Di antaranya apa? Toilet. Yang kita diingatkan di setiap kali kita akan memasukinya, kita membaca apa? Perlindungan kepada Allah dari syaitan, minal khubuthi wal khaba'ith. Maka di sini para ulama mengingatkan, jadikan kamar mandi atau jadikan toilet itu tempat yang syaitan itu tidak betah, walaupun mungkin dia akan menempatinya. Tempatnya bersih, tidak bau, jaga dari kotoran, bersihkan semuanya, berikan sebuah aroma yang wangi, sehingga jadikan tempat yang setiap hari kita menggunakannya menjadi tempat yang tidak betah syaitan untuk menempatinya. Dan bahkan diingatkan oleh beliau untuk dibangun di dalam rumah, bukan di luar rumah. Kenapa? Untuk menjaga auratnya. Banyak sekali diuraikan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari sisi yang sifatnya fisik, perihal rumah yang hendaknya sangat perlu untuk kita perhatikan. Dan tentunya ma'asyiral ikhwah, ketika ini mendapatkan perhatian dari kita, subhanallah, ini baru yang sifatnya fisik. Belum nanti kita akan mengkaji bagaimana agar lebih sempurna keadaan rumah untuk menggapai kebahagiaan, keharmonisan, dan semua perkara yang akan menjadikan betahnya kita di rumah kita. Terlebih lagi seorang wanita, istri kita yang kiranya 24 jam berada di dalam rumah, tentunya suasana teramat wajib untuk diperhatikan. Tatanan, keadaan, suasana, kesemuanya merupakan bagian yang sangat perlu untuk diperhatikan. Ini hanya secara ringkas dan diuraikan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Adabuz Zifaf. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir berikutnya, wa yastatiruna biha. Rumah itu di antara kemanfaatannya secara fisik merupakan hijab yang paling sempurna, merupakan sitar, merupakan hijab yang paling sempurna. Dengan rumah, aurat istri kita tidak nampak secara sempurna. Ini mengisyaratkan ma'asyiral ikhwah bahwa rumah itu adalah aurat bagi kita. Aurat bagi kita. Artinya hendaknya tatanan rumah itu subhanallah menjadikan benar-benar suasana yang terjaga kehormatan istri kita dan anak wanita kita secara khususnya, dan lebih umumnya tentunya aurat seluruh bagian anggota rumah. Dan agama kita memiliki ketentuan yang demikian indah, bagaimana bahkan dalam bagian kesempurnaan untuk menjaga aurat, bagaimana diingatkan anggota rumah tangga, anak-anak, seandainya dia ingin masuk, ada 3 waktu yang hendaknya dia meminta izin ketika akan masuk kamar orang tua. Bukan segera dia kapan mau masuk dia masuk, menjadikan kamar orang tua tidak memiliki izzah dalam kehidupan rumah tangga, itu salah. Ketika dia ingin membangun keakraban, keharmonisan, kemudian menjadikan kamarnya bebas kapanpun anak masuk, itu juga sebuah kesalahan. Disebutkan dalam ayat 3 bagian aurah yang hendaknya ketika seorang anak, anggota keluarga yang akan masuk kamar orang tua itu meminta izin, sampai disebutkan demikian. Artinya memang benar-benar rumah itu merupakan hijab yang sempurna bagi kita. Makanya kalau dikatakan bagaimana hijab yang sempurna, rumah. Dan yang paling bertahan lama adalah istri kita yang subhanallah, yang kiranya antum 24 jam untuk bertahan di rumah mungkin tidak betah.
Tetapi para istri kita, subhanallah, kalau keadaannya demikian tentunya, maka seorang suami wajib memperhatikan dengan batas kemampuan yang dimilikinya untuk menjadikan suasana itu suasana yang lebih membetahkan, atau menjadikan seorang istri itu betah dan terjaga auratnya, dan pula ma'asyiral ummahat, para ummahat dan para akhwat, perlu diingat bahwa rumah kalian itu merupakan hijab yang paling sempurna. Bertahannya kalian di rumah itu merupakan bentuk kehormatan untuk kalian, dan juga terjaganya kehormatan para pria yang berada di luar. Maka di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah ingatkan kepada para wanita untuk mereka bertahan di rumah-rumah mereka, untuk mereka lebih banyak berada di rumah-rumah mereka. Janganlah mereka bertabarruj, bagaimana mereka keluar dengan mempertontonkan kemolekan tubuhnya atau sesuatu yang menjadi kriteria tabarruj, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang pertama. Makanya karena rumah itu hijab yang sempurna bagi para wanita, maka tatkala dia akan keluar daripada rumahnya, ketentuannya pun demikian sempurna. Ketentuan wanita yang akan keluar daripada rumahnya demikian sangat menjaga kehormatan mereka. Sampai bagaimana seorang wanita keluar, jangan sampai mereka menggunakan parfum yang akan tercium aromanya oleh para lelaki. Subhanallah, dalam keadaan memakai hijab yang sempurna, katakan jilbab yang sempurna, yang tertutup semua bagian anggota tubuhnya, tapi kalau ada parfum, ada aroma wangi yang bisa tercium oleh lelaki yang lainnya, maka subhanallah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencap wanita itu sebagai wanita yang buruk. Lalu bagaimana lagi ketika dia keluar dengan parfum dan dengan bertabarruj, tanpa hijab dia kenakan, tanpa pakaian yang syar'i dia kenakan, tentunya semakin bertambah besar dosa yang mereka lakukan. Ini kemanfaatan yang kedua. Yang ketiga, wa yantafi'una biha min sairil wujuh. Hendaknya rumah itu ada aktivitas-aktivitas yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan. Aktivitas apapun yang nanti insya Allah di waktu-waktu yang lainnya kita akan uraikan, karena sesuatu yang manfaat itu sangat beragam. Ada yang manfaatnya duniawiyah, dan tentunya pula ada yang harus kita wujudkan dari kebaikan-kebaikan yang harus dihidupkan dalam kehidupan rumah tangga. Dan subhanallah, ma'asyiral ikhwah, perlu kita ingat bahwa orang-orang kafir, karakter mereka dalam menghadapi rumah tangga kaum muslimin yang akan mereka lakukan di sepanjang masa adalah bagaimana merusak para wanita, merusak para istri-istri kita, merusak anak-anak kita. Itu merupakan sesuatu yang menjadi target bagi mereka. Ketika mereka tidak bisa mengeluarkan para wanita dari rumah-rumah mereka, maka mereka akan memasukkan sesuatu yang bisa juga bahkan teramat sangat berpotensi untuk merusak walaupun mereka berada di dalam rumahnya. Oleh sebab itu, semua perkara yang akan menjauhkan daripada kemanfaatan yang sifatnya duniawiyah ataupun ukhrawiyah hendaknya perlu dijauhi, ditinggalkan, atau mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Oleh sebab itu, ma'asyiral ikhwah, terwujudkan 3 poin ini, inilah yang dikatakan rumah itu menjadi karunia Allah, menjadi nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wajib kita ketahui bahwa baiknya rumah merupakan pilar dari baiknya kehidupan masyarakat,
Berhasilnya kehidupan rumah tangga, berhasilnya seorang suami memperbaiki keadaan rumahnya, baik secara fisik dengan batasan kemampuan yang dia miliki. Rumah untuk menjadi sesuatu yang menyenangkan, barakallahu fiik, tidak harus kita menjadi orang yang kaya untuk kita membeli beragam aset, aksesoris, ataupun hal-hal yang mungkin kita anggap itu adalah kemewahan. Itu bukan syarat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana membiarkan rumahnya dalam keadaan artistik, dalam keadaan batu bata yang tanpa disemen, batu bata yang tanpa dilapisi dengan suatu apapun. Tapi subhanallah, ketika kebersihan itu terjaga, ketika keadaan itu terjaga, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teramat sangat mencintai aroma yang wangi, teramat sangat mencintai aroma yang wangi, dan apapun yang memicu bau busuk, apalagi akan muncul di rumahnya, akan dengan sangat cepat disingkirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itu, di poin yang pertama ini merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan bagaimana rumah kita menjadi rumah yang benar-benar ketika kita pulang, ketika kita berkumpul, ketika kita bersatu dengan seluruh anggota keluarga, kita bisa merasakan sebuah kebahagiaan, sebuah kedamaian. Oleh sebab itu, wajar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituh wa baka ala khati'atih. Kata Rasulullah, teramat sangat bahagia ketika seorang muslim bisa melakukan 3 perkara dalam kehidupan ini. Yang pertama, malaka lisanah, seorang itu bisa menahan lisannya. Yang kedua, wa wasi'ahu baituh, dia merasa tenang dan merasa lapang dan betah berada di rumahnya. Kata para ulama, orang yang betah berada di rumahnya, dia akan terjaga dari perkara-perkara yang mungkar. Teramat sangat banyak yang seorang itu dikala dia betah di rumah akan terjaga dari perkara-perkara yang akan menjadi noda terhadap hatinya. Tatkala kita membuka jendela, tatkala kita membuka pintu, apalagi depan kita adalah jalan raya atau depan mungkin pasar atau toko, sekali kita membuka sudah terpampang dosa untuk mata kita, terpampang dosa untuk telinga kita. Lalu bagaimana ketika kita keluar? Lalu bagaimana ketika ini dan itu? Apalagi seorang lelaki yang harus beraktivitas di luar, ada kalanya menghadapi sesuatu yang subhanallah, kalau rumah tidak menenangkan hatinya, maka dia akan mencari ketenangan dengan cara yang salah. Dia akan mencari ketenangan dengan cara yang salah. Makanya subhanallah, ketika orang itu merasa lapang dengan rumahnya, betah di rumahnya, maka khusus bagi kaum pria, dia akan tertahan dari banyak noda yang akan menjadikan noda bagi hatinya. Bagi para wanita, subhanallah, ketika dia tidak banyak keluar, tidak banyak berinteraksi, akan mengurangi ghibah, akan mengurangi namimah, akan mengurangi dari perkara-perkara yang sangat tidak manfaat. Karena sebagaimana kata para ulama, terkhususnya para wanita, ketika mereka mulai sudah berkumpul, maka yang mengancam mereka adalah penyakit lisan. Yang mengancam mereka adalah penyakit lisan, ghibah, menggosip, atau perkara-perkara yang akan menjadi noda baginya. Maka betahnya seorang wanita di rumah itu kemuliaan. Betahnya seorang wanita, betahnya seorang pria itu merupakan kemuliaan. Bahkan dikatakan tuba, tuba, sangat bahagia, beruntung dia, laki atau wanita
yang dia merasa lapang ketika berada di rumahnya. Maka dari poin ini ma'asyiral ikhwah, para ulama kembali lagi mengingatkan bagaimana menjadikan suasana rumah itu yang menenangkan dan menyenangkan kita. Tentunya dengan batasan-batasan yang syar'i, dengan sesuatu yang tidak membebani daripada kemampuan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi dalam urusan rumah sangat memperhatikan bagaimana yang berkaitan dengan kebersihan, seperti tadi yang kami nukilkan dari bahas oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Adabuz Zifaf. Rumah bukan hanya sembarang tempat untuk kita berkumpul dengan tanpa kita memperhatikan keadaan fisik dari para rumah kita. Makanya ma'asyiral ikhwah, seorang ibu ketika melihat pakaian yang mungkin sudah saatnya untuk dibersihkan, dicuci, maka jangan tinggalkan pakaian itu menumpuk sehingga menimbulkan aroma yang tidak semestinya. Jadikan suasana rumah benar-benar sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi, rumah yang jangan sampai syaitan itu betah bersama kita. Ini yang bersifat secara fisik. Makanya para ulama menganjurkan rumah itu ada kalanya kita lakukan tabkhir, kita lakukan menjadikan sesuatu atau dijadikan rumah memiliki aroma yang baik, diasapi dengan asap yang baik. Bukhur itu kayu gaharu yang bagus yang dibakar sehingga menimbulkan aroma yang wangi yang sangat-sangat dibenci oleh syaitan. Karena semakin aroma itu wangi, maka semakin pula dibenci oleh syaitan. Makanya pula di antara bentuk terapi, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ketika orang dalam keadaan terganggu oleh syaitan, maka jaga kebersihan secara fisik rumahnya dan fisik tubuhnya. Ketika merasakan tidak nyaman, maka dia segarkan dengan mandi, dia memakai minyak wangi, dia segarkan kondisi rumah, dia jadikan rumah itu betul-betul memiliki aroma yang sedap dan jauhkan semua dari aroma yang tidak semestinya. Makanya tadi kita sebutkan bagaimana kamar mandi yang sangat bersih itu perlu kita perhatikan. Ini yang berkaitan tentunya secara fisik tentang rumah kita. Oleh sebab itu banyak athar yang disebutkan oleh para ulama untuk kita memang subhanallah memiliki usaha untuk menjadikan rumah ini benar-benar menjadi rumah yang menenangkan kita. Ini kembali lagi dari yang sifatnya fisik, kita belum menyinggung daripada perkara-perkara lainnya yang sifatnya katakan rohani, sehingga kita akan semakin sempurna merasakan kebahagiaan di rumah kita. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimanallahu iyyakum, di antara seorang itu betah di rumah, hikmahnya itu juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau disebutkan dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita, kalau ini terwujudkan maka dia akan merasakan kebahagiaan. Dia akan merasakan kebahagiaan. Di antara 5 perkara, di situ disebutkan beberapa perkara, kalau dilakukan dia akan merasakan kebahagiaan. Di antara man ada maridhan, barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit, kemudian dia mengikuti jenazah, sampai pada poin yang terakhir. Apa poin yang terakhir? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au qa'ada fi baitihi fasalima wa saliman nasu minhu. Ini poin yang penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjamin kebahagiaan, menjamin ketenangan lelaki yang betah di rumahnya. Tentunya selepas daripada dia beraktivitas, selepas daripada melakukan tanggung jawab, dia betah di rumahnya. Kenapa demikian? Orang yang betah di rumah
yang bertahan di rumahnya, itu dia akan fasalima, dia akan lebih banyak mendapatkan keselamatan. Keselamatan dari apa? Seperti yang tadi kita sebutkan, keselamatan matanya, keselamatan telinganya, keselamatan perasaannya, keselamatan daripada sesuatu yang akan menjadi berkecamuk ketika dia melihat sesuatu, melihat hal yang tidak sewajarnya. Kemudian poin yang kedua, kata di dalam hadis, wasaliman nasu minhu, orang pun juga akan selamat daripada kita. Orang pun juga akan selamat daripada kita. Kenapa? Karena ada kalanya di saat-saat tertentu, di kondisi-kondisi tertentu, kita berpotensi mengganggu orang lain, mudah terpacu dan terpicu emosi kita. Seandainya kita di luar, itu tidak akan terjadi. Adalah hal yang terkecil ketika seorang lelaki atau seorang yang membawa kendaraan, dia memacu, tiba-tiba ada yang apa? Menyalip, maka merasa tersaingi, merasa kelaki-lakiannya, kejantanannya itu tersaingi. Dalam keadaan apa artinya kalau seandainya dia mengejar, kemudian merasakan kepuasan ketika dia berhasil mengejar, dan kemudian keluar cacian tanpa dia sadar ketika dia ngebut, membahagiakan atau membahayakan yang lainnya dan membahayakan dirinya. Makanya ma'asyiral ikhwah, hal yang seperti ini subhanallah mendapatkan perhatian dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi ini pun pula perlu kembali kita ingat, harus kesemuanya, selain perkara yang nanti insyaallah kita akan sebutkan, tapi poin yang pertama dari sekian poin adalah mengatur kondisi rumah secara fisik. Mengatur keadaan rumah secara fisik. Ada masalah yang lainnya tentunya pada poin-poin yang masih cukup panjang untuk menjadikan rumah sebagaimana menjadi pembahasan bagi kita. Baiti jannati, rumahku adalah istanaku. Apalagi kata para ulama, ketika fitnah itu semakin bertebaran, ketika fitnah itu semakin banyak, tidak ada yang lebih membantu selamatnya kita melebihi kita berada di rumah kita. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita bahwa orang yang terbaik ketika terjadi fitnah, ketika lihat orang itu ketika orang itu berdiri, maka kita duduk. Ketika orang lari, kita jalan. Artinya barakallahu fiik, kesemuanya itu akan sangat terbantu, kata para ulama, dengan kita berupaya selepas kita beraktivitas, kita lebih banyak bertahan bersama anggota keluarga rumah kita, sebagaimana mereka memiliki hak tentunya dari waktu-waktu yang kita miliki. Kemudian ma'asyiral ikhwah, ada beberapa poin tentunya yang sangat penting, dan subhanallah memang kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga itu menjadi pilar utama dalam perbaikan masyarakat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran yang sempurna untuk baiknya kehidupan, baik dalam sekup yang meluas yaitu masyarakat, apalagi bangsa. Maka pondasi yang akan menjadikan bahagianya, yang akan menjadi terbenahi tatanan kehidupan masyarakat, itu sangat mendapatkan perhatian. Dan poin yang paling pertama, dan ini menjadi kajian kita di hari ini yang telah kita mulai, yaitu tentang rumah. Dan telah kita selesaikan poin yang paling pertama, yaitu secara fisik bagaimana kita wajib memperhatikan
bagaimana rumah yang kita tempati sehingga benar-benar menjadikan kita betah dan bertahan di rumah kita. Maka segala sesuatu walaupun sifatnya itu sekunder, tentunya ada kebutuhan di rumah yang sifatnya primer, tapi ada pula yang sifatnya sekunder, dan itu menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan atau menjadi asbab kebahagiaan dan mampu kita wujudkan dengan tanpa adanya takalluf, membebani diri, memaksakan, maka hendaknya diwujudkan. Umpamanya, mohon maaf, ketika kita menginginkan bagaimana kita ada kalian berkumpul bersama, jangan melupakan di setiap rumah ini kita memiliki piring yang besar. Memiliki apa? Piring yang besar, nampan, untuk kita makan bersama. Kemudian juga bagaimana kita memiliki perabotan yang tentunya akan semakin menjadi faktor yang akan semakin menguatkan ikatan keharmonisan kita, khususnya dengan istri kita, dan juga tentunya untuk semakin menguatkan jalinan hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Mohon maaf, tidak ada salahnya di rumah bagaimana kita memiliki suatu waktu untuk kita minum bersama, minum kopi bersama, minum teh bersama. Kita punya barang-barang yang bisa, subhanallah, mohon maaf secara spesifik kita sebutkan, kita punya meja teh yang kita gunakan untuk minum teh bersama dengan istri kita dan anak-anak kita. Kita memiliki alat-alat untuk minum kopi bersama dengan anggota keluarga kita. Ketika kita mampu untuk kita bertahan dan lebih betah di rumah kita, sehingga kita bisa berinteraksi dengan sesuatu yang sifatnya mubah. Bahkan mubah pun, barakallahu fiikum, ketika di sana ada cara-cara yang diajarkan oleh Nabi untuk semakin menyempurnakan kebahagiaan, maka itu akan menjadi berpahala. Sebagaimana Nabi ketika minum, maka Nabi menggunakan gelas yang dipakai oleh Aisyah, di mana Aisyah beliau meminum, maka di tempat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Dan kembali lagi diambil oleh Aisyah, maka kemudian oleh Aisyah dia minum dengan diputar gelasnya agar dia mendapatkan semua bagian yang pernah diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ma'asyiral ikhwah, suatu yang kita katakan tadi mungkin sifatnya sekunder, mungkin sifatnya hanya tambahan, tetapi ketika kita mampu dengan tanpa adanya kita memaksa, karena keadaan kita beragam, kemampuan kita beragam, tapi subhanallah, ketika memang kita berusaha, insyaallah ta'ala kita akan bisa menjadikan apa yang sifatnya mubah ini, apa yang sifatnya sekunder ini menjadi sesuatu yang akan semakin menguatkan kehidupan rumah tangga kita, tentunya dalam meraih kebahagiaan yang intinya pada poin yang pertama, bahwa rumah harus menjadi tempat yang kita perhatikan, kita benahi, kita jaga dari suatu yang sifatnya fisik. Kiranya hanya ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini tentang poin yang pertama dari banyak poin yang insya Allah kita akan sampaikan, yaitu tentang rumah. Walaupun sebenarnya poin yang pertama ini tentang rumah ini pun pembahasan para ulama, masya Allah, sebagaimana Syekh Albani menyebutkan ahadits yang cukup banyak tentang rumah, bagaimana tatanan rumah yang baik secara fisik, bagaimana sifat bangunannya, bagaimana meletakkan kamar mandi ataupun toilet. Ketika kita mampu, maka dikatakan oleh Syekh Albani, pilahkan antara kamar mandi dengan toilet. Pilahkan kamar mandi dengan toilet. Kenapa? Karena kamar mandi kita berhak untuk berlama-lama. Adapun toilet diperintahkan kita untuk bersegera untuk meninggalkan, karena tempat yang paling disukai oleh syaitan. Tapi tentunya ini ketika kita mampu. Ketika apa? Mampu. Demikian diingatkan oleh Syekh Albani, sehingga bisa, mohon maaf,
Apa yang digambarkan di dalam hadis itu mungkin di sewaktu-waktu bisa antum lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sewaktu-waktu ada kalanya belum mandi bersama dengan siapa? Dengan istrinya, dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, juga dengan istri-istri yang lainnya. Dan itu kata-kata mandi menunjukkan bahwa dia membutuhkan waktu yang lama. Dan tentunya tidak akan mungkin ketika tempat itu menyatu dengan toilet. Apalagi di kamar mandi diperbolehkan untuk berzikir. Di kamar mandi diperbolehkan untuk apa? Untuk berzikir. Makanya kalau antum ke Arab Saudi, ke toilet di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram, itu dipilahkan antara toilet dengan apa? Dengan kamar mandi, dengan shower. Kalau ada tanda seperti shower, itu berarti khusus untuk mandi, menyegarkan. Kemudian kalau toilet khusus untuk apa? Untuk buang hajat. Datang orang Indonesia malah lebih suka kalau buang air kecil yang menjadi sasaran apa? Tembok, bukan tempat yang sudah disiapkan. Yang menjadi sasaran apa? Lantai di bawah. Dalam keadaan ada tempat yang sudah ditempatkan. Ini kadang-kadang masyarakat kita adab membuang hajat pun tidak dipelajari. Adab membuang hajat pun tidak dipelajari. Makanya Masya Allah Arab Saudi mencontohkan kepada kita bagaimana bangunan dipisah antara toilet dengan tempat kamar mandi. Ini mohon maaf ketika kita mampu untuk mewujudkannya. Ketika belum mampu, maka jadikan kamar mandi itu kamar mandi yang bersih, toilet yang bersih. Upayakan jaga dari suatu aroma yang tidak sedap. Berikan suatu yang bisa kita tempelkan, kita gantungkan yang wangi. Jangan ada tempat-tempat yang menjadikan tempat itu pemicu atau sumber bau yang kurang sedap. Bersihkan di suatu saat, jangan tinggalkan aroma dan warna yang kurang baik. Maka ketika ini terjaga, ini poin yang kata Syekh Albani sangat penting. Karena subhanallah, ketika aroma yang sedap itu muncul, ada di dalam rumah, itu juga sebagai asbab untuk kita betah berada di rumah kita. Makanya perhatikan, ini mohon maaf kata Syekh Albani, perhatikan keadaan toilet kita, kamar mandi kita. Jangan sampai menjadi sesuatu yang hanya menjadi sarang bagi syaitan, sarang pakaian kotor, sarang tempat yang Masya Allah kadang-kadang sudah menguning tidak diperhatikan, kemudian tempat yang Masya Allah itu merupakan bentuk kezaliman dari diri kita, yang mana rumah yang kita dambakan seharusnya menjadi baiti jannati, tapi secara fisik pun kita tidak memperhatikan. Dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan baca tentang poin-poin yang sangat penting, baik yang sifatnya fisik ataupun yang ma'nawi, terutama yang berkaitan dengan apa yang akan semakin membentuk kehidupan kita sebagai seorang muslim yang betul-betul merasakan sebuah kebahagiaan yang hakiki. Demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Insyaallah istirahat sejenak dan nanti dilanjutkan kajian dengan Ustaz Syamsul insyaallah kajian berikutnya, dan insyaallah kita akan lanjutkan tentang baiti jannati atau rumahku istanaku pada waktu yang lainnya dan pembahasan yang lainnya tentunya insyaallah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.